Lanjut lagi sebagainya. Setelah tadi kita mempelajari jurus 1 kenali potensi, kita lanjut ke jurus kedua untuk menjadi pendekar, yaitu kelola emosi. Emosi kan tidak selalu marah. Tujuan yang merdeka adalah agar guru mampu menerapkan bimbingan langsung ke kelas untuk membantu murid mengenali emosi. Selain murid mengenali emosi juga kemudian mampu mengelola emosi serta stres akademis dan mengendalikan emosi tersebut agar tersalurkan secara positif. Masih ingat dengan yang tadi? Masih ingat? Terus pada baik. Itu biar kita merasa rileks setelah tadi putar-putar kepala, pusing, dan sekarang kita goyangkan badan. Oke, ke depan, ke belakang, ke kanan 2 kali, ke kanan lagi, ke kiri, Bapak Ibu, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya, tepuk tangan semua. Suatu
Bapak Ibu driver, setiap kita itu memiliki emosi. Nah, emosi itu seperti tamu datang dan pergi. Tapi kita harus belajar mengenal dan mengurangi. Nah, sekarang saya memberikan fasilitas. Ibu kalau jangan tidak apa-apakan dulu kerasnya nih, saya emosi nih, tidak emosi. Dari saya ulang ya Bu ya. Sudah dibagikan satu lembar adab sebagai simbol hati Bapak Ibu hari ini. Dan kertas ini akan merasakan apa yang Anda rasakan. Nah, saya akan bacakan sebuah kisah. Kertas itu adalah hati Bapak dan Ibu sekalian. Akan saya bacakan kisah. Nah, nanti setiap cerita ada jedanya. Dari cerita itu bisa Bapak Ibu kalau merasa senang, kertasnya dipusat. Kalau kesal, boleh dikemas. Kalau marah, boleh disorot. Nah, aku lakukan apa saja pada kertas Anda sesuai dengan perasaan yang Anda rasakan. Ya, kita mulai. Perasaan ya, harusnya membaca ini yang sudah terjadinya. Ceritanya memang pagi itu Bapak Ibu berangkat sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Sama ya seperti Bapak Ibu. Kamu coba. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu, saya sebut nama saja Pak ya, pakai nama saja ya. Apa ya namanya ya? Siapa ganti lagi itu ya Pak? Kita ada yang lain. Pagi itu Bapak Saiful berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Perjalanannya jauh dari perjalanan ke sekolah. Nah, dengan susah payah, Saiful mendorong motor hingga sampai sekolah. Ini contoh nama Saiful Ibu ya, tapi artinya hati Bapak Ibu semuanya. Bukan semuanya nama-namanya. Sampai Pak Saiful di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, maaf ya Pak, saya telat. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Pak Saiful tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada.
Bayangan aktivitas mengajar yang seru ketika bundar. Pelajaran baru berjalan 5 menit. Si Andi asik bermain ponsel dan saat ditegur hanya tersenyum kecil dan Andi meminta izin keluar kelas karena mau menemui temannya. Beberapa menit kemudian Andi kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bintang. Dengan suara pelan yang berkata, "Pak Saiful, ini punya bapak ya?" Tadi saya dan teman dari kelas sebelah menemukannya di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu, tapi nggak ketemu. Pak Saiful tak tegur. Ternyata baru aja yang bilang, dengan doa ajar yang kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Pak Saiful melanjutkan pelajaran dengan semangat dan menggunakan bahan yang paling disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh menyenangkan. Baik. Tasnya utuh sih, sobek. Bagaimana ceritanya? Banyak yang dipanggil, oh gitu ya. Baik, ini jejak emosinya, jejak emosi dari kertas yang hati kalau ibu sekalian. Coba lihat kertas masing-masing. Ada yang masih rapi kertasnya? Apa yang Bapak Ibu rasakan tadi saat cerita saya bersama? Apa tadi yang dirasakan ketika saya bercerita yang parah mana? Ya, setelah tadi membacakan berbagai narasi ya, itu seperti kayak pelajaran bahasa Indonesia ya, terkait dengan perasaan kita. Yang bisa saya rasakan adalah yang pertama meluapkan emosi dengan rasa yang sangat kuat di dalam hati saya. Iya, jadi spontan ya. Yang pertama spontan dan juga tidak terasa kertas pun juga tutup. Terima kasih mungkin itu dari saya. Mohon Bapak. Setelah saya tadi mendengar Abid. ringkasan cerita
buat LBK ini LBK. Kalau misalkan saya yang terjadi pada diri saya, karena itu memang sudah terjadi ya. Ya udah. Oh misalkan kita marah ya akan bakal ya. Ya sudah sebenarnya. Terima kasih. Intinya bersabar. Sabar menunggumu. Jadi ternyata setelah sampai di rumah setelah tahu endingnya ada banyak apa penyesalannya. Sekarang bayangkan kalau kertas itu dalam detik-detik setelah merasa takut, kecewa, bingung atau bahkan ingin dimengerti, cari perhatian, banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Jadi kertas ini mungkin tidak bisa kembali seperti semula. Tapi seorang murid masih bisa dibantu untuk pulih. Kalau kita menyadari betapa pentingnya mengelola emosi kita lebih dahulu sebelum bereaksi. Jadi nanti ada rumusnya bagaimana ketika emosi itu muncul, apakah perlu jeda, apakah langsung bereaksi. Nah, ternyata ketika kita langsung bereaksi, endingnya penyesalan. Jadi nanti ketika murid ternyata terlanjur sakit hati, sakitnya itu di sini, jadi kita juga harus punya upaya untuk bisa mengembalikan lagi rasa percaya dirinya. Gitu nih Bapak Ibu. Kuncinya sabar. Mau habis bensin, jalan kaki sabar ya. Bagaimana kita buat tangan pakai main? Pas jalan ada pan-pan lewat di Kenapa Pak? Berbagi bensin lah ya Pak. Kita ada taruhan. Tenang Pak Mai, tenang. Kita pergi sama seperti halnya ketika kita pergi tempat baru selalu ada perasaan was-was, tidak pasti kalau memang belum mengenal wilayah tersebut. Namun perasaan itu akan teratasi jika kita memegang alamat yang jelas dan memiliki peta lokasi secara akurat. Jadi itu ibaratnya bahwa ketika kita bisa mengelola emosi akan lebih tenang reaksinya lebih ideal. Nah, kita akan mengenali emosi. Demikian juga dengan emosi, kadang kita merasa tidak enak atau sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu? Nggak enak ya, ada apa ya? Kenapa ya? Terus apa yang dilakukan? Kita juga tidak memahami apa sebetulnya sedang kita rasakan, galau, kita sedih. Sebab apa kita tidak memahami peta emosi? Nah, dengan memahami peta emosi, setidaknya bisa mengamati perasaan kita bergerak dari satu bagian emosi ke bagian yang lain. Mengamati emosi adalah langkah awal dari mengendalikan tindakan. Tanpa mengamatinya, kita akan sulit mengendalikannya. Nah, ini namanya pada emosi.
karena sering pakai begitu itu. Nah ini jadi sulit emosi. Nah di dalamnya apa itu happy atau bahagia. Perasaan yang ada di dalamnya apa? Tadi itu Bapak Ibu bahwa dengan bahagia itu ada rasa puas, ada lega, yang damai, bangga, untuk bersyukur, bersemangat, excited, antusias, optimis, bangga, bersemangat. Kemudian tender, tenang, rasa syukur, rasa syukur. Tadi apa itu? Tawakal, Pak Ustaz. Kemudian ketenangan, penerimaan diri. Scared, takut, ngeri, gugur, cemas, tersiksa, waspada, ragu-ragu, tak berdaya. Kemudian yang kelima adalah emosi kemarahan. Di dalamnya ada emosi iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersembunyi. Ada yang cemburu? Yang terakhir adalah sedih. Nah, sedih. Malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesedihan, sengsara, dan terwakar. Ada 6 jenis emosi. Nah, yuk kita kenali emosi. Saya punya ini Bapak Ibu. Oke ya, anak-anak ya. Dalam anak ini lembutnya luar biasa. Ya, saya sudah menyiapkan emoticon jadi banyak ekspresi emosi. Nah, sudah saya siapkan. Jadi ambil salah satu gambar yang mewakili emosi Anda selama 1 minggu ini. Mana yang lebih dominan, yang lebih menguras emosimu gitu ya. Apa yang terjadi? Nanti silakan nanti ambil ya Bapak Ibu. Nah setelah itu boleh dipresentasikan alasannya. Apa yang membuat emosi itu muncul? Apa alasannya hidup ini Bapak Ibu merasakan emosi itu? Mau bareng-bareng baca satu-satu? Bareng-bareng? Dipilih. Mengenali emosi ini mana? Yang lebih dulu mungkin. Boleh ke arah sana Bapak Ibu. Emosi yang sesuai dengan hati. Yang gambar lope. Rasakan kepada itu sangat bahagia. Harusnya kayak Pak Firman dulu yang jujur nih, ngomong sama dia. Bapak Ibu yang Lope.
berikan pendapatnya. Apa yang membuat emosi muncul rasa Sebenarnya ini secara yang dalam sesuai dengan gambar yang saya terima, alhamdulillah. Jadi gambarnya sangat ceria, apalagi ada logatnya ya. Saya merasa nyaman, gembira, happy, apalagi kita selalu berdekatan bersama. Ya. Ini maknanya merupakan salah satu perasaan, itu bentuknya lopet ya. Bentuknya lopet, cinta you. Ini sekarang jawaban dari Bu S. Ya, emosi saya itu cinta. Karena saya itu orangnya yang selalu memberikan Warna. Terima kasih. ada dua emosinya, emosi positif. Ini yang negatif yang mana ini? Sama yang kumisnya bapak tahu ya. Setelah mengajar lama, terus tunggu MBG akhirnya tertidur lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berdoa yang ada lakukan saat itu. Ya, ya. Tidur di mana? Ada satu lagi yang mau pakai? Yang pimpinnya ada pimpinnya. Kalau dilihat dari gambarnya, ekspresi wajahnya itu melambangkan bahagia. Dia ya, bahagia seperti setelah mendapatkan sesuatu sehingga hatinya merona. Hatinya merona dapat abangan ya. Satu, jadinya langsung bahagia, tidurnya penuh senyum. Alhamdulillah. Jadi boleh kepikiran tapi minggu ini Bapak Saya kasihkan kepadamu. jika sudah bisa mengenali diri sendiri, tandanya sudah memiliki kesadaran diri. Nanti tinggal cara bagaimana mengelolanya.
begitu. Nah, ini konsep pembelajaran SEL, itu sosial emosional ini. Nah, ini di Elias dan Arnold yang bawa pembelajaran sosial emosional ini itu adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ada 5 komponen yang dijabarkan. Nah, di sini bisa dilihat yang biru ada self-awareness, ada self-management, responsible decision making, relationship, social awareness. Nah, ini 5 kompetensinya. Jadi self-awareness adalah menyadari diri, kemudian self-management mengelola diri, responsible decision making mengambil keputusan secara bertanggung jawab, relationship skill terampil berrelasi, dan social awareness peduli sosial. Jadi kelima kompetensi ini adalah bekal penting bagi para murid untuk sukses di sekolah dan untuk menjadi pribadi yang utuh di masyarakat. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jadi istilahnya ada self-awareness, menyadari diri bahwa itu adalah kemampuan memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Nah, contoh kalimat murid bahwa kompetensi itu sudah berkembang adalah saya sudah bisa mengenali emosi saya, seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Dan ketika ada murid punya emosi begitu-begitu saja sampai bingung untuk mendeskripsikannya begitu ya, dia belum punya kesadaran diri. Yang kedua, self management atau mengelola diri, yaitu kemampuan mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, coba kalimatnya adalah saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Coba kalimatnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi responnya ya. Yang keempat adalah relationship skill, terampil berrelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kalimatnya, saya menjadi pertemanan sehat dengan mereka. Yang terakhir adalah social awareness, yaitu sosial, adalah kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, di sini sama kalimatnya adalah saya peduli dan bisa belajar selaras dengan norma sopan satunya berlaku. Mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Jadi otak kita itu ada dinosaurusnya Bapak Ibu. Kenali, kendali. Di otak kita ini ada neokortex, limbik, dan reptilnya. Ada 3 bagian. Awam, kita akan coba praktek. Kepala tangan kita adalah otak kita itu sebesar kepala tangan kita. Di sini ada pawang namanya neokortex. Pawang itu adalah ibu jari. Jadi pada model ini berpikir tenang, membangun pertimbangan. Lihatkan. Ini gambar buaya. Ada bawahnya. Jadi coba kepalkan tangan tapi dengan ibu jari di dalam. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ada kawan. Kemudian yang ibu jari ini adalah bunglon atau limbik. Kenapa disebut bunglon? Karena ini yang emosi yang udah berubah-ubah. Bunglon ya. Di sini ada bunglon. Bunglon atau limbik. Nah, ketika bunglon mengambil alih perasaan kendali, maka perasaan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka yang terjadi. Jadi di dalam sini ada yang namanya dino. Ada namanya gimana suaranya Pak? Dinosaurus? Kapolong besar.
Jadi namanya dinosaurus atau reptilian brain. Ada yang tidak hanya punya dinosaurus. Ini adalah ketika tidak tawon tidak bisa mengendalikan. Jadi akhirnya yang keluar adalah dinosaurus mirip berkelas dengan guru. Adu mulut terjadi. Berarti ini dinosaurusnya sedang menang. Nah, jika mata reptil kita simbolkan dengan dinosaurus, arti kamaran maka sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Kita bermain ini dengan ilustrasi kepala tangan. Jadi konon otak kita ini kurang lebih sebesar genggaman kita. Jadi ibu jari ada di dalam. Jadi sebesar ini otak kita. Besar Bu. Besar. Jika sudah begini neokortex bekerja. Dalam bahasanya neokortex itu otak otak logis. Jadi bisa tenang. Angin topan masuk. Iya dong, ratu saja. Ya lagi. Ketika kita sudah mulai membuka kepala tangan, berarti di sini ada yang namanya bunglon tadi ya. Pawangnya terbuka. Ketika kita bisa menempatkan seperti ini, berarti kita bisa mengendalikan emosi. Tapi ketika pawangnya sudah mulai membuka, bunglonnya mulai bekerja. Emosinya sudah mulai persiapan nanti yang bagaimana. Nah, ketika ibu jari sudah bunglonnya sudah menyingkir, yang muncul adalah dinosaurus. Nah, berarti ini adalah ketika dinosaurus muncul, berarti emosinya sudah tidak tahan. Jadi biasa ya kita orang menahan emosi seperti apa? Misalnya memegang mata, jangan sampai lagi. Nah, ini mengendalikan diri dengan rumus tanya. Apa itu tanya? Tarik nafas dalam-dalam. Dalam apa? Yang bisa dilakukan pertama kali ketika emosi adalah tarik nafas dalam-dalam. Terima, jangan ditolak. Semakin menolak, semakin bersisau. Bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala? Apakah marah, sedih, atau takut? Kita lihat kemudian mati. Nah, seperti tadi sudah tugasnya lama ya, mati kemudian tetap tenang dalam kendali. Cari posisi di pojok ya. Kemudian tadi bahwa kamu lebih hebat dan lebih kuat daripada emosi. Bahwa kamu yang bawaan bapak itu yang sudah kendali bukan emosi yang terakhir adalah setelah semua terkendali lakukan tindakan dengan respon positif. Nah ini jadi dalam tindakan ketika emosi itu muncul ada yang langsung respon tindakan seperti tadi motor mogok, nggak ada bensin, langsung muridnya bawa HP dan sebagainya. Berarti emosi dan langsung respon tindakan. Nah bagaimana seharusnya berikan jeda. Ini ada emosi, ada jeda, ada perusahaannya, sudah tenang baru merespon dengan tindakan. Nah ini roda pilihan yang penerapan konsep jeda sebelum tindakan. Jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ketika emosi itu muncul, apa yang harus dilakukan? Yang pintar bahasa Inggris mungkin ada penerjemah. Apologize, berarti apa? Memaafkan, ya kan? Dan pegawai mana? Emosinya jalan.
Tapi gitu tangan lagi. Nah ini siapa yang kalau lagi marah nih jalan kaki dulu. Siapa yang suka menarik nafas dalam-dalam? Salah satu cara terampuhkan, terangkat, tarik nafas. Tarik nafas, dikeluarkan tidak bu? Dan kemudian saya yang pernah mencoba menghitung 1 sampai 10 itu salah satu cara untuk bisa bagaimana cara menyampaikannya ya. Kalau setiap emosi bisa diarahkan dengan pilihan yang tepat bahwa kita yang sedang mengendali. Ada contoh kasus ibu, misalnya ini seorang murid sedang asik main, tiba-tiba ada seorang murid yang menyerobot atau merebut mainannya. Jadi kejadian itu pasti membuat ini merasa kesal. Rasa kesal itu bisa saja diekspresikan dalam berbagai tindakan karena ini sudah diajarkan tentang jika menyerang pilihan maka dia tidak langsung bertindak, tetapi mengingat beragam pilihan dari dalam pilihan berikut ini. Ketika mainan direbut bisa jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung marah ya, langsung membalas, merebut lagi. Ini sudah bisa memilih dengan menggunakan produk pilihan tadi. Ini memilih tarik nafas sambil menghitung mundur. Nah setelah rasa tenang menyampaikannya. Nah ini kemampuan ini dalam merespon situasi disebut sebagai responsibility atau kemampuan merespon dengan baik. Nah kata responsibility ini lahir dari kata responsibility yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tanggung jawab. Ini terakhir Bu, rumus P itu ini adalah P plus R berarti R itu responnya, P itu peristiwa. Jadi peristiwa ditambah respon sama dengan ketika peristiwanya negatif seperti tadi gini, peristiwanya negatif apa? Mainannya direbut. Kemudian responnya apa? Nah kalau tadi gini responnya adalah positif, ambil menghitung 1 sampai 10. Tapi hasilnya bisa positif. Tapi ketika peristiwanya negatif, responnya negatif, maka artinya negatif. Nah itu jadi pengingat kita ketika ada siswa tidur di kelas, apa reaksi kita? Apakah bekerja? Nanti apa? Negatif hasilnya. Karena itu apa? Tapi ketika digerak, itu akan dia jadi emosi marah dan sebagainya. Tapi ketika kita ingatkan, dibangunkan, ditanya, suruh dan sebagainya, responnya pasti positif. Ini merancang sesi terakhir ya Bapak Ibu. Jadi merancang kelas bernuansa sosial, emosional, itu kelas yang ramah, emosi, penuh kesadaran diri dan penuh empati. Saya bagikan dua untuk kelompok kita dua kelompok satu ya. Untuk yang pertama membuat papan cuaca emosi. Papan cuaca emosi itu saya ambil diskusi bukannya papan. Tidak jauh beda dengan kelompok satu membuat papan cuaca emosi. Kelompok dua membuat roda pilihan. Tapi emosi ada berapa emosi? Terus saja. Karena
O. Yang pertama itu ada happy, bahagia. Kemudian yang kedua excited, bersemangat. Kemudian ada tender, tenang. Kemudian ada scared, takut ya, angry, marah. Dan yang terakhir sad itu sedih. Untuk nomor 2 pendampingi anak silakan.
gambar, Mbak. Kamu dari dikandeli wis ora apa koyo ngene iki dari dia. Langsung tak buat apa ganti ke sing goreng. Di warna ya, Mbak? Yang Kita tim menang loh. Cindy gambar ora. Matanya kewali.
Jangan makan.
Belum diwarnai kan? Jadi
Gabung nggak boleh. Satu-satu. Presiden siapa? Pagi. Saya mau sini. Kami akan presentasikan hasil cuaca emosi. Untuk yang pertama itu suasana hatinya sedang bahagia. Malam mingguan. Yang kedua tenang. Ketiga sedih. Bahagia. Yang Sama bisa itu. lagi. Goblok doang dulu. Yang keenam marah karena meluapkan emosinya. Itu presentasi dari kelompok kami. Masya Allah, luar biasa untuk Bapak sampai ke bawah. Kita tepuk salut ya. Tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Luar biasa semuanya. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu. Jadi refleksi untuk kegiatan pengelolaan emosi bahwa pengelolaan emosi berbagai saudara itu untuk memahami, menerima dan mengelola perasaan secara sehat. Penting mempertimbangkan perspektif lain, menghindari pemicu emosi negatif dan membangun sikap positif. Kesimpulannya, kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Sebelum kita pulang, masih ingat yelnya guru sepeda Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita, untuk didik kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga niat kita mendidik anak-anak buat beribadah sama di akhirat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama